Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, singkat saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Tahir, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 2 Pangkep. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu aksi nyata dalam kegiatan supervisi akademik. Dan pada kesempatan pertama ini kami akan melaksanakan pra-observasi. Saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bulan Talisa. Baik, saya kira untuk itu kami akan memulai kegiatan pra-observasi. Sudah siap bulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Bu Bulan, apa sibuk hari ini tidak? Sudah tidak. Sudah tidak, alhamdulillah. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan ke Bu Bulan bahwa saya ingin mengganggu waktunya sebentar, karena di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin waktu kita komunikasi, bahwa saya akan melaksanakan observasi di kelas di bulan. Tujuan dari observasi ini adalah membantu bulan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Bu ya. Nah, seperti itu. Di sini nanti Ibu akan bercerita dan mengobrol santai saja, jadi tidak perlu tegang. Kemudian dalam observasi ini saya akan melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam pembelajaran di kelas. Kemudian dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Bulan, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Jadi yang saya harapkan dari perbincangan ini yaitu saya berharap dapat bertukar pendapat dengan Bapak, dan selain itu saya berharap besar saya dapat dibantu oleh Bapak untuk menolong saya dalam proses pembelajaran saya di kelas supaya bisa lebih baik. Oke, jadi Bu Bulan mengharapkan kita bisa berbagi informasi dan sharing ya terkait dengan pembelajaran di kelas nanti ya. Semoga saya bisa membantu Bu Bulan, dan saya hanya mengharap Bu Bulan tidak merasa terbebani juga sebenarnya dalam kegiatan ini. Kalau boleh, saya mau tahu Bu Bulan untuk observasi mau mengambil materi apa ya Bu Bulan? Jadi kali ini saya akan mengambil materi tentang seni rupa 2 dimensi. Oh, berarti pelajaran seni budaya Bu ya? Betul. Boleh Ibu Bulan mungkin sampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai apa Bu? Jadi di sini tuh ada 4 yang ingin dicapai, yaitu pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi, kemudian unsur dan objek dalam berkarya seni 2 dimensi, kemudian yang ketiga itu medium, alat bahan dan teknik dalam pembuatan seni rupa 2 dimensi, kemudian yang terakhir yaitu proses dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, jadi itu tujuannya Bu ya. Dengan adanya tujuan itu, saya yakin Ibu Bulan sudah melakukan beberapa persiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya minta mungkin Ibu bisa menjelaskan persiapan-persiapan apa saja yang telah Ibu lakukan untuk mengajarkan materi ini. Pastinya ada Pak, dan kali ini saya sudah mempersiapkan perangkat yang akan saya bawakan, yaitu saya telah menyiapkan RPP, kemudian LKS, dan juga bahan untuk evaluasi siswa. Baik. Ya, berarti sudah lengkap sekali ya Bu ya. Jadi untuk persiapan mengajarnya terkait materi yang akan diajarkan besok, saya kira sudah siap. Namun saya ingin mengetahui dari Bu Bulan, kira-kira kesulitan apa yang mungkin bisa dihadapi oleh Bu Bulan dalam menyampaikan materi seni rupa 2D ini. Jadi dalam proses pembelajaran itu tentunya pasti ada kesulitan. Namun untuk materi kali ini kesulitan yang saya hadapi itu bagaimana siswa dapat memahami
memahami dan mempraktekkan tentang seni rupa dua dimensi ini. Apalagi kalau siswanya itu tidak fokus dalam belajar, dan kesulitan lain adalah sarana untuk praktek dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Baik, jadi yang Bulan sampaikan ini adalah tentang kesiapan belajar siswa ya Bu ya? Baik tentang fokus siswa dalam menerima pelajaran maupun dari sarana dan prasarana untuk mempraktekkan materi ini nantinya. Nah, untuk mengantisipasi kira-kira kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Bulan, Ibu sudah pasti menyiapkan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan untuk materi ini. Ibu Bulan mungkin bisa menceritakan secara singkat lah, bagaimana plan pembelajaran yang akan digunakan untuk Ibu besok. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami sebuah materi pembelajaran yang diberikan. Jadi saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan melihat kemampuan dan kebutuhan siswa tersebut dengan menggunakan model pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian melakukan praktek sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan pada saat proses pembelajaran nantinya. Baik Ibu. Jadi saya kira luar biasa sekali persiapan Ibu dalam mengajarkan materi ini. Jadi saya yakin juga bahwa dengan persiapan yang dilakukan oleh Ibu Bulan ini, maka materi yang akan diberikan akan tercapai. Apalagi Ibu akan melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid nantinya sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam belajar dalam materi ini. Dapat juga diketahui demikian dengan sehingga siswa juga mudah dalam menangkap materi ini ya. Jadi kalau menurut Ibu, bantuan apa yang bisa diberikan ke siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi ini? Nah, untuk materi saya pada kali ini, saya akan berkonsultasi langsung dengan Pak Anas. Beliau selaku guru senior di mata pelajaran seni ini, dan kalau boleh saya juga akan meminta tolong kepada Bapak agar supaya bisa membantu saya dalam menerapkan metode maupun model pembelajaran yang akan saya lakukan dalam materi ini. Baik Bu, sebaiknya memang Ibu banyak bertanya atau konsultasi lah, namanya kepada Pak Anas, karena beliau guru senior di sekolah kita untuk mata pelajaran seni, dan saya juga siap membantu Ibu. Ya, saya juga membantu Ibu apabila Ibu nantinya kesulitan dalam menyampaikan materi, namanya dalam hal metode maupun model pembelajaran. Ya, jadi itu nantinya akan saya bantu Ibu. Kalau memang ada kesulitan di situ, kita akan sharing lagi nantinya, kita akan berbagi informasi lagi nantinya. Oke, baik Bu. Jadi setelah mendengarkan tadi semua kesiapan, kemudian Ibu juga akan berkonsultasi apabila mengalami kesulitan. Pertanyaan saya berikutnya Ibu, mungkin bisa diceritakan juga, bisa disampaikan ke saya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan ini? Jadi kali ini saya ingin meningkatkan kemampuan mengajar saya Pak, agar nantinya pada saat saya mengajar, saya dapat menyampaikan materi yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dapat teratasi dengan baik. Oh begitu. Jadi intinya adalah kompetensi yang akan Ibu tingkatkan itu adalah kemampuan mengajar ya. Jadi itu memang memerlukan strategi sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Bisa mungkin juga Ibu sampaikan, ceritakan kepada saya secara singkat juga strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Oke, jadi tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan juga tentunya berusaha untuk menerapkan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa. Bagus sekali Ibu. Saya kira kalau Ibu sudah menyiapkan strategi seperti itu, tentu akan membantu sekali ya dalam menyampaikan materi di kelasnya Ibu nantinya. Baik.
2 bulan sebelum kita menghadiri observasi ini, saya ingin bertanya sama Ibu, kira-kira kapan Ibu siap untuk diobservasi di kelas dan kira-kira jam berapa? Ya, insya Allah besok saya kebetulan akan mengajar di kelas 10 AR, insya Allah pada pukul 9.00 Pak. Oke Bu, jadi saya kira cukup berbincang kita saat ini Bu ya. Jadi insya Allah kita akan bertemu besok ya Bu ya, jam 9 atau jam kedua ya di kelas 10 AR. Oke, kalau begitu saya permisi dulu karena saya ada urusan lain lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Oke, silakan kata kelasnya. Silakan. Oke, untuk suruhnya siap gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar seni budaya ya. Jadi berhubung kalian sudah membagi kelompok dan telah duduk bersama teman kelompoknya, jadi Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi saya akan menyampaikan pertama-tama yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini. Yaitu pertama pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi ya. Kalian kenalkan dengan materi seni rupa 2 dimensi? Sudah belajar sebelumnya? Sudah ya. Kemudian yang kedua itu unsur dan objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian bagian ketiga itu medium, alat, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah proses dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, jadi setiap kelompok saya akan membagi beberapa materi yang akan kalian pelajari. Ada 4 ya. Jadi kelompok di sini silakan kalian pelajari tentang proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kelompok di sebelah kanan saya itu unsur dan objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang di belakang sana yaitu unsur dan objek dalam seni rupa 2 dimensi. Dan yang terakhir pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Oke, silakan dipelajari ya. Nanti ada sesi tanya jawab setiap kelompok. Oke, silakan materinya dipelajari ya. Oke, silakan pelajari materi yang saya berikan. Masing-masing kelompok telah saya bagikan sesuai dengan tujuan pembelajaran seni rupa 2 dimensi pada hari ini ya. Silakan dipelajari. Oke, sudah ya. Saya akan tunjuk satu kelompok untuk menjelaskan salah satu tujuan materi pada hari ini. Saya tunjuk dari kelompok 4 tentang pengertian karya seni rupa 2 dimensi ya. Silakan tunjuk salah satu anggota kelompoknya untuk naik ke sini. Ya, silakan. Ya, silakan biar teman-teman kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Asyid Mojosono dari kelompok 1
salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi. Jadi pengertiannya, seni rupa dua dimensi merupakan suatu karya yang hanya memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ruang ataupun suatu bentuk volume. Jadi seni rupa dua dimensi biasanya itu menggunakan cat dan juga banyak pewarna lainnya seperti cat minyak, cat akrilik, dan menggunakan alat kuas dan juga menggunakan beberapa teknik seperti contohnya arsir. Untuk jenisnya sendiri ada salah satu lukisan yaitu Starry Night, lukisan Starry Night yang dibuat pada tahun 1970. Nah, itu merupakan salah satu karya yang sudah populer di dunia. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Tangan dulu, terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari kelompok satu ya. Tadi kelompok satu. Oke, jadi saya rasa kalian sudah paham ya. Jadi untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami telah melaksanakan kegiatan praobservasi. Selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu bagaimana penilaian supervisor kepada guru yang di supervisi itu tentang mengajarnya di kelas. Baik, kami akan memulai. Sudah siap bulan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan. Oke, bagaimana perasaan ibu setelah mengajar tadi? Nah, terus terang saya agak grogi tadi Pak, karena dalam proses pembelajaran tidak seperti biasanya saya diobservasi oleh Bapak seperti ini sebagai supervisor saya. Oke, santai saja Bu ya. Oke. Ngomong-ngomong, boleh saya lihat perangkatnya lagi kembali Bu? Terima kasih. Baik, jadi begini Bu, kalau kelihatannya Ibu tadi dalam mengajar itu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas. Meskipun sebenarnya masih ada yang perlu diperbaiki, ya saya kira itu wajar, ya Bu ya. Kemudian kira-kira pertanyaan saya begini Bu, bagaimana Ibu dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati kemarin? Apakah menurut Ibu merasa sudah terlaksana semua yang kita sepakati kemarin itu atau tidak? Jadi begini Pak, saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pelajarannya sebagai rencana pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Tetapi saya merasa masih belum maksimal sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang masih kesulitan dalam menerima materi yang saya sampaikan kemarin. Benar Bu ya. Jadi dalam hal ini Ibu kurang memberi, mungkin menurut saya ya, jadi saya mungkin bisa menyampaikan bahwa kalau menurut saya kesulitan itu sebenarnya ada mungkin karena Ibu kurang memberikan penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh lah berupa gambar atau cerita-cerita lucu dan menarik. Kemudian yang saya lihat juga kemarin tadi ini waktu Ibu mengajar adalah penekanan dalam variasi suaranya Ibu. Itu yang variasi suara dan penggunaan ini pada hal yang dianggap penting itu masih kurang dan masih perlu diperhatikan Ibu. Ya, seperti itu ya Pak. Baik, nanti saya akan perbaiki penekanan suara ketika saya mengajar. Jadi faktor yang mungkin juga yang menyebabkan Ibu tadi itu yang saya sampaikan ya, salah satunya mungkin karena banyaknya siswa dalam kelas mungkin Ibu. Jadi ramainya siswa itu menyebabkan tidak fokus ya. Ini mungkin menjadi satu kendala juga. Makanya mungkin ke depan tadi saya katakan ketika Ibu mengajar itu harus suaranya ditekan, penekanan, kemudian variasinya, kemudian usahakan agar siswa itu bisa lebih fokus lagi. Ya, bagaimana caranya tadi? Salah satu adalah suara. Nah, ya tadi kita sudah tahu bahwa kita sudah dapatkan solusinya. Salah satunya
supaya murid yang ada di belakang, karena saya lihat tadi itu murid yang ada di belakang itu ngomong sendiri Bu, sehingga mereka tidak fokus dalam menerima pelajaran yang disampaikan itu. Benar Pak. Memang dalam hal ini saya kurang memberikan penekanan dengan cara isyarat atau mimik tertentu. Jadi saya rasa saya kurang pada bagian itu. Oke, baiklah kalau begitu. Ini Bu hasil observasi yang saya lakukan. Bisa nanti dilihat Ibu apakah sesuai yang Ibu rasakan. Silahkan nanti dianalisa. Tolong jangan dimasukkan dalam hati. Ini adalah untuk perbaikan kita ke depan supaya Ibu nantinya. Tadi kan kemarin waktu kita bicara bahwa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengajar Ibu ya. Jadi saya kira hasil observasi ini bisa kita jadikan acuan agar bisa nanti Ibu bisa lebih baik lagi mengajarnya ke depan. Baik Pak, nanti saya akan berusaha untuk mencoba melaksanakan saran-saran dari Bapak. Oke. Pada waktu memberikan tugas pada murid, satu hal lagi mungkin yang saya mau tekankan kepada Ibu itu adalah bagaimana Ibu lebih memperbesar suara dan bisa mungkin mengulang kembali pada hal yang dianggap penting ya. Seperti itu. Jadi suara itu penting sebenarnya ketika kita mengajar. Kalau suara kita kecil, maka itu bisa membuat siswa itu tidak fokus. Ketika suara kita lantang, nyaring, intonasi bagus, ada variasi-variasi yang bisa kita sampaikan, maka siswa akan lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran. Itu salah satu triknya sebenarnya. Ya. Begitu Ibu saran-saran saya. Oke. Nah, dari saran-saran saya, bagaimana Pak Sani? Saya merasa sedikit lega dan tenang karena sudah dapat mengerti dan memahami akan kekurangan yang ada dengan diri saya selama memberikan pelajaran di kelas, sehingga perasaan cemas pada diri saya sedikit berkurang lah, bisa dibilang seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari Bapak bisa menjadi saran yang baik dan dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya agar nantinya saya bisa mengajar lebih baik dan menjadi guru yang profesional. Oke, itu cita-cita yang sangat bagus Ibu, yang sangat mulia saya kira. Semua guru saya kira di seluruh kita seperti itu. Semoga ke depan juga kita bisa melakukan hal yang seperti itu semua, ya. Dan saya kira itu patut kita kembangkan. Dan sebaiknya prestasi yang Ibu capai ini mohon dipertahankan lebih lanjut Ibu ya. Oleh karena itu Ibu harus lebih mudah lagi, lebih sabar dalam mengajar di kelas. Dan saya juga akan mendoakan semoga Ibu dapat mencapai juga mengajar dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak atas saran-saran yang telah Bapak berikan, pengalaman dan sharing-sharingnya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon pamit dulu Pak, karena akan ada kegiatan yang akan saya laksanakan kembali di kelas. Baik. Jadi saya kira pertemuan kita hari ini mudah bermakna Ibu ya. Ibu juga tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani. Semoga apa yang saya sampaikan juga tidak membuat Ibu menjadi down ya. Nah, semua ini tujuan kita sebenarnya kan hanya sharing ya, untuk sharing untuk berbagi sebenarnya. Saya kira cukup Ibu. Saya juga ada kegiatan lain. Ya kalau Ibu juga ada kegiatan lain, berarti kita berpisah dulu. Dan ke depan lagi kita akan bertemu lagi Bu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk kita berbagi informasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan